saat Mbak Em memutuskan untuk kerja malam, suami juga tetap nggak mau bekerja? Suami akhirnya bekerja. Akhirnya bekerja? Bekerja. Terus? Tapi saat dia bekerja itulah dia jarang pulang. Dengan banyak alasan. Pulang seminggu sekali, tapi saya tanya, mana Pak uangnya? Mana hasil kerjanya? Dia bilang, uangnya cukup buat bayar makan saya di sana. Kata dia begitu? Iya, uangnya cukup buat saya sehari-hari. Kadang juga belum dibayar sama bos, kayak gitu. Saya tetap berusaha. Iya, saya ke mall. Saya diam, saya kerja, saya tetap kerja di kafe. Karena apa? Suami saya kerja belum bisa menutupi kebutuhan keluarga saya juga. Pada saat itu malam-malam suara HP bunyi terus. Suami udah tidur. Saya periksa, ternyata dia main perempuan di sana. Itu suara HP-nya telepon atau bentuk SMS? SMS. Ada isinya bahasanya ya, kurang bilang, baik? Mas, enggak. Mas, kapan kesini lagi kayak gitu kan. Aku kangen nih gini kan. Banyak deh. Saya sakit kan pada saat itu. Kok ternyata saya banting tulang, rela kerja malam buat mereka. Tapi sampai menjual diri segala, ya Allah. Gitu. Mbak En, saya dengar kabar katanya dengan suami selingkuh seperti itu, Mbak En katanya sampai sempat mau bunuh suami ya? Iya. Itu gimana ceritanya? Mergokin kah atau gara-gara yang tadi ngelihat handphone itu? Saya kalau cuma SMS nggak percaya ya. Saat itu anak saya lagi persami, saya telepon. Kok jam 1 belum pulang? Saya telepon, Mas, ada di mana? Nggak taunya yang ngomong cewek. Saya bilang, suami kamu ada di rumah saya, kamu itu digituin. Kamu tuh sampah, suami aja nggak bisa diurusin. Sampai dia pulang ke rumah saya. Akhirnya pas saya dapat kesempatan, sehari kemudian saya cari rumahnya, saya pergokin, mereka ada di sana. Tapi yang sangat sakit di dada saya tuh, suami saya malah bela perempuan itu. Dia bilang, ini loh cewek saya sekarang, dia berhijab, dia tuh sholat. Kalau kamu apa, cuma kerjanya cuma jual diri, kayak gitu doang. Padahal tuh saya melakukan itu semua buat keluarga saya. Na'udzubillah. Kok gak diangkat sih? Aku coba lagi deh. Ih, gak diangkat juga. Pasti dia ke rumah wanita itu. Awas saja kalau dia ke sana. Awas, samperin ke sana. Buahnya enak. Ini? Bagus banget sih sayang. Kamu baik banget sih. Istri yang yang galak. Iya. Ini dulu. Makasih ya. Bikin sayang. Mas! Apa yang kamu lakukan? Emang gak punya kamu ya? Aku capek-capek kerja di sana. Kamu enak-enakan di sini. Kamu ngapain di sini? Masih nanya juga. Ini pasti karena perempuan ini. Kalau ngomong jangan sembarangan ya. Kalau mau ribut jangan di rumah orang. Dasar. Kamu jangan sakitin dia ya. Dia ini cewek baik-baik, nggak suka jalan sama cowok lain, nggak kayak kamu, sukanya jalan sama laki-laki lain, tau nggak? Mas, aku jalan sama laki-laki lain itu karena urusan kerja. Aku cari uang untuk rumah tangga kita. Aku terpaksa ngakuinnya karena kamu nggak pernah bertanggung jawab sebagai suami. Alasan aja kamu, pergi kamu sekarang, pergi. Enggak, Mas, jangan, Mas. Pergi kamu. Kamu harus mati. Kamu ngapain sih? Ayo pulang. Ayo. Pemirsa yang dirahmati Allah, kejahatan itu akan menimbulkan kejahatan yang lain. Makanya janganlah dengan alasan nggak punya uang, alasan nafkah, kita coba tahan dengan iman kita lah. Karena gini, sesuatu yang tidak halal itu akan menimbulkan kemaksiatan berikutnya. Yang kalau dalam hadis Rasulullah, mahrul baghi, hasil dari melakukan perzinaan itu namanya mahrul baghi. Itu mahar yang kotor, yang jorok.
Nanti akan timbul yang lain-lain. Dimakan jadi darah, tidak menimbulkan kebaikan, tidak akan mengantar kita kepada sholat, tidak. Lah ini, apalagi perlakuan seperti itu. Saya yakin suami ini udah tahu dilakukan begitu. Saya yakin luar biasa hancurnya Bu En ini. Iya. Ini pemirsa pelajaran bagi kita ini. Ayo kita hentikan deh. Kalau Anda di pemirsa melakukan ini, aduh kita berhentikan. Sudahlah kita kembali. Ada jalan yang lebih baik kok. Mungkin ini kalau saya bilang mengemis itu lebih baik. Walaupun ngemis itu tidak baik loh. Tapi daripada seperti ini, Iya. ini lebih baik ini. Bukan berarti ini ngemis baik, bukan. Mengemis itu nggak boleh. Ayat al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada di bawah. Ngemis itu nggak bagus. Tapi daripada melakukan kemaksiatan, dia kelaparan nih, kelaparan. Karena kalau nggak kerja nggak makan. Tapi kalau kerjanya maksiat, ya nggak bisa. Iya. Itu Mas. Nah, Bu En, setelah kejadian itu kemudian apa yang terjadi nih dengan rumah tangga Bu En? Saya bawa kabur anak saya. Saya udah nggak kuat ngadepin perlakuan suami saya. Akhirnya saya bawa kabur anak saya, tiga-tiganya. Jauh dari suami saya. Ya, Dibawa ke mana? Tapi bawa pergi ngontrak lah jauh. Walaupun itu kontrakannya nggak layak untuk anak-anak saya. Saya berusaha buat anak saya. Ya, ya, alhamdulillah ya Mas Farid, Bu En. Artinya ada upaya. Beliau tuh pengen selamat. Ini mah dari satu ini aja dulu nih selamat. Ini udah upaya luar biasa. Mungkin upaya inilah yang dicatat oleh Allah. Insya Allah, amin. Karena apa? Pengen jauh dari kemungkaran. Walaupun nggak bisa kan bertahap, ya kan? Dia pindah dulu deh, walaupun ngontrak, ya kan? Ini upaya yang masya Allah. Mungkin karena ada upaya ini Allah mulai ngasih petunjuk, sudah mulai gelisah. Ini nggak bener loh, ini nggak nyaman loh, ini nggak halal loh, ini nggak baik. Ini ada nih, kan kita pernah sering mendengarkan ada sebuah hadis, ada orang karena sudah melakukan kemungkaran, membunuh 99 orang hanya karena pengen bertobat. Dia datengin orang minta petunjuk. Petunjuk nih, bagaimana saya sudah melakukan kemungkaran kayak begini. Kata orang itu, wah kamu susah diampunin. Dibunuh sekaligus. Pas genap 100 nih. Agak menemukan, dia nemu sampai akhirnya dia berjalan, belum sampai tujuannya mencari tempat taubat, di tengah jalan ini sudah dicabut nyawanya oleh Allah, oleh malaikat berebut, malaikat azab sama malaikat rahmat. Akhirnya apa kata Allah, ini masuk, kata malaikat yang satu, ini masuk neraka karena banyak dosanya, belum sempat beramal, belum sempat sholat, belum sempat ibadah. Kata enggak, dia sudah niat tobat. Niat tobatnya itu yang nasuha, menghapus seluruh dosanya, makanya akan masuknya malaikat rahmat karena tobatnya. Ya ini bagus nih, Bu En sudah mulai ngontrak, susah biak. Tetapi ini upaya yang luar biasa. Insya Allah akan dapat petunjuk dari Allah Amin, Subhanahu ya wa Ta'ala. Amin. Kemudian Bu En nggak ada kontak sama sekali sama suami setelah pergi dari rumah? Nggak ada. Nggak ada sama Nggak sekali? ada. Saya berusaha sendiri sampai akhirnya saya ketemu laki-laki yang mau tanggung jawab sama anak saya. Saya menikah. Menikah lagi tanpa bilang sama orang tua saya, sama suami saya. Oke. Berarti tapi nggak ada kejelasan hukum nih, sudah bercerai sama suami yang pertama? Belum bercerai. Belum bercerai? Belum bercerai. Ya Allah, ini Ustadz nih di mata agama gimana nih Pak Ustadz? Ini Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kalau ada begini hentikan. Orang menikah itu statusnya harus jelas. Tidak boleh istri orang. Haram. Bagaimana belum bercerai sudah menikah lagi? Kemarahan, emosi, kita nggak boleh kita lakukan untuk kemaksiatan berikutnya. Status kita ini belum jelas. Seorang istri, kejelasan ini harus dibuktikan dengan surat. Kalau dulu menikahnya resmi dengan di KUA, ada bukunya, harus diputus dulu oleh KUA resmi pengadilan bahwa dia statusnya janda, nggak punya suami. Kan begitu. Nah ini kalau menikah lagi hukumnya rusak. Begitu. Ini pelajaran kita pemirsa.
Ayo kalau ada tetangga kita, ada tetangga atau saudara atau yang sekitar kita ada begitu, kita ingetin deh, kita jangan dulu, di stop dulu, diselesaikan dulu statusnya. Seperti itu. Iya. Jangan sampai ada kemungkaran berikutnya nih. Nah, status sama suami yang kedua masih ini? Masih. Masih. Tapi jarang pulang juga sekarang dia. Oke, gini, kalau menurut saya sih, yang Pak Ustadz tadi bilang sih sebaiknya diselesaikan dulu dengan suami yang pertama ya Pak Ustadz. Iya, Ini dosa nggak sih Pak Ustadz ya? Menikah lagi sudah pasti dosa ya Ustadz ya? Dosa, ini zina lagi Nah, nih. itu kalau menurut saya sih, kalau mau mencari keberkahan hidup, coba diselesaikan dulu dengan suami yang pertama, Mbak En ya. Selesaikan dulu pernikahannya, baru bisa dengan yang suami yang kedua ini. Ya, itu sih solusi biar lebih berkala dalam menjalani rumah Ini tangga. Bu En, nanti mulai detik inilah sudah hentikan semuanya dulu. Dari suami yang kedua udah berhenti dah. Sudah berhentikan. Karena nggak jelas ini. Apalagi mohon maaf, menikahnya siapa yang mengakad nikahin? Ustadz deket kontrakan itu. Jadi teman saya, udahlah daripada lu nggak satu atap nggak ada pernikahan, ke Ustadz aja bilang, nanti Ya saya sudahlah, antar. Mama udah masalah. Kalau udah lewat udah ada, dianggap sudah nggak ada. Karena ini nggak jelas. Bagaimana mungkin statusnya masih, mungkin kan sudah lama nih. Suami pertama nggak pernah tanggung jawab, nggak ada kabar, hilang lah gitu. Dan nanti kalau misalnya dia datang lagi, kan lebih parah lagi nih. Kan begitu Bu. Nah nanti udah sekarang satu-satu dulu dengan suami dengan yang kedua ini dihentikan dulu dah. Bilang ayo kita baik-baik. Sekarang jangan di tempat saya dulu dah. Nah nanti gimana? Kalau mau balik udah deh dengan yang kedua, yang pertama diselesaikan dulu. Kita cerai, entahlah dengan pengadilan. Sekarang nggak susah kok, gampang, dipermudah, nggak begitu sulit. Kayak butuh tenaga aja ke sana. Nanti kalau sudah ke sana diselesaikan, nah bolehlah diakatin lagi dengan yang kedua. Itu lebih baik, solusinya lebih baik. Tapi suami saya pernah bilang, 10 kali pun kamu nikah, saya nggak bakal nyerahin kamu. Bu, yang nyerahkan nanti itu bukan suami, tetapi di pengadilan. Ibu ada buku nikahnya kan? Ada. Iya, diajukan saja. Ini untuk menyelesaikan hukum dulu Bu, biar tenang. Satu-satu deh. Satu-satu ini bagian dari pertaubatan. Suami apapun nggak mau menceraikan karena dia tidak punya tanggung jawab kan? Nggak ngasih nafkah, nggak ngasih ini, nggak ngasih ini, itu bukti di pengadilan. Ibu cerita, nanti anak-anaknya bisa cerita, yang lain tetangga bisa. Begitu. Nanti ada selesai Bu insya Allah. Nanti baru dimulai dari awal. Anggap ini memulai dari lembaran baru ya Bu ya. Insya Allah lah baik, insya Allah baik. Dengan modal ini awal pertobatan. Ibu sudah baik pindah, kemudian membangun kehidupan yang baru. Ini sebuah kebaikan. Tapi ini jangan mundur. Jangan mundur Bu En. Harus maju terus, tapi dirubah nih. Dan mumpung sekarang tahu, selesaikan dulu satu, nanti dua, ketiga, dan seterusnya. Insya Allah akan baik. Bu En niat mau taubat kan? Ya Pak. Kalau menurut saya nggak ada salahnya apa yang Pak Ustadz sampaikan, harus dijalankan sih. Memang satu demi satu harus diselesaikan. Bismillah, Bu En bisa berubah, bisa taubat, bisa tahu semua kesalahannya, udah ngerti salahnya apa, jangan diulangin lagi. Betul. Nah Pak Ustadz, doa apa nih yang bisa Bu En panjatkan nih biar dia tetap istiqomah nih? ingin Pertama sebelum doa ini pelajaran terakhir kepada pemirsa, ada sebuah hadis begini. Man asoba hadhil qadhurati syai'an. Barang siapa terjerumus kepada kehinaan, seperti Ibu En, anggap ini terjerumus, ini kata Rasulullah, fal yastatir bisitrillah, hendaklah dia itu tutup bisitrillah dengan mohon ampun, dengan satirnya Allah. Artinya apa? Pertama ke Bu En, sudah cukup di sini deh ceritanya, nggak usah lagi cerita siapapun, nggak usah. Siapa aja, suami baru, anak, orang tua, teman, karib, kerabat, nggak perlu diceritakan apa yang pernah terjadi pada diri kita. Nanti Allah ampunin. Man satara uyuba akhihi satarallahu uyubahu yaumil qiyamah. Orang yang menutup aib saudaranya akan ditutup oleh Allah. Ini yang bagian dari pertaubatan di situ. Dia menyesal, kemudian meninggalkan. Nyesel sudah, ditinggalkan mulai pelan. Ini langkah kedua.
Kemudian langkah ketiga mengganti amal soleh. Lah amal soleh ini Mas Farid tadi dibilang Ibu En sudah mulai yuk latihan wudhu, belajar deh. Nanti setelah itu sholat, sambil menunggu itu baca istighfar. Ya Bu En. Jadi selama udah sambil jalan deh, di kereta, di bis, di rumah, dimanapun istighfar. Astagfirullah. Itu bisa kan? Iya, Pak. Nanti latihan sholat ya Bu ya. Iya. Ya, insya Allah kita doakan. Istighfar minimal Ibu hitungin deh. Minimal 100 kali dalam sehari. Kalau bisa nggak usah dihitung. Minimal nih. Jangan cukup 1, 2, 3 kali nggak. Nanti habis wudhu, latihan sholat. Sholatnya 5 kali, habis sholat baca istighfar. Ya ampun ya Allah. Ampun ya Allah. Yang kedua masih ada orang tua. Masih satu, Ibu. Datang ke Ibu. Saya kira Ibu nggak tahu kan? Ibu tahu. Ibu sering bilang, udah berhenti. Tapi saya tetap buat anak-anak Ibu saya. sudah begitu. Iya. Nanti datang ke Ibu, cium kakinya Ibu. Bu, mulai saat ini saya berhenti Bu. Ibu mau ngapa? Enggak, saya yakin kepada Allah. Yakin akan ngasih petunjuk. Berhenti dari semua itu. Suaminya dari mabuk-mabukan, dari perzinahan, berhenti. Mohon doanya Bu, saya minta sekarang berhenti Bu. Stop dari hari ini. Nanti pulang dari sini langsung ke Ibu. Ngomong. Ya Bu En ya, kita doakan Mas Farid. Mudah-mudahan. Jadi baca istighfar yang banyak. Nanti yang kedua itu, siapa tahu dengan Ibu ini nanti mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas semua nasihatnya. Ibu En, terima kasih sudah berbagi cerita ke kita. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat pemirsa di rumah. Dan yang paling penting setelah dari sini ada perubahan dari Ibu En, itu yang paling penting. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi